Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu Allah lindungi dan beri keberkahan kepada Ananda semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pada hari ini, kesempatan kali ini, seperti janji Ustazah akan menyampaikan, akan bercerita tentang sosok yang gak asing lagi nih di telinga Ananda semuanya. Pasti udah tahu dong siapa nama kelas kita. Oke? Nah, kelas 5 Abdurrahman bin Auf. Nah, siapa itu Abdurrahman bin Auf? Kok dijadiin nama kelas kita ya? Nah, oke, mari kita mengenal sosok Abdurrahman bin Auf ini. Nah, jadi Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat Rasulullah yang dikenal akan kekayaannya dan dijamin masuk surga. Masya Allah banget kan, udah kaya, masuk surga lagi. Siapa sih yang gak mau, ya kan? Nah, jadi dulunya ini Abdurrahman bin Auf itu adalah seorang kafir Quraisy dan sudah menjadi mu'alaf dan termasuk dalam as-sabiqunal awwalun. Nah, ayo Ananda, siapa yang tahu as-sabiqunal awwalun itu apa? Oke. Nah, bisa dijawab ya di dalam hati masing-masing karena Ustazah tidak bisa mendengar nih. Nah, as-sabiqunal awwalun adalah orang-orang golongan pertama yang memeluk agama Islam. Nah, jadi as-sabiqunal awwalun ini adalah golongan yang pertama nih, yang awal-awal banget masuk Islam. Nah, Abdurrahman bin Auf ini termasuk di dalamnya. Nah, dan itu adalah jaminannya untuk masuk surga, Masya Allah ya. Dan yang terkenal tadi kaya raya, seperti kisah ini nih. Jadi saat itu Abdurrahman pernah mengeluarkan 200 ukiah emas. Berapa itu ya kalau sekarang 200 ukiah emas? Kira-kira sekitar 6.200-an gram emas. Aduh, kalau dirupiahin ke mata uang Indonesia itu Masya Allah banyaknya, udah bertriliun. Nah, jadi apa? Abdurrahman bin Auf ini menyumbangkan 200 ukiah emas demi memenuhi kebutuhan logistik selama perang Tabuk. Ya Allah, berarti Abdurrahman bin Auf ini sangat terkenal dengan kekayaannya dan kedermawanannya. Nah, jadi para Ananda semuanya, walaupun misalnya nih Ananda memiliki uang, memiliki tabungan misalnya, nah lalu Ananda sedekahkan, Ananda berinfak, itu pasti Masya Allah akan Allah kembalikan dengan yang lebih besar lagi. Seperti contoh dari Abdurrahman bin Auf ini, saking kayanya dia terus bersedekah tapi gak habis-habis harta kekayaannya. Jadi Masya Allah ya. Nah, Nabi Muhammad pun juga menyuruh kepada umat Islam untuk berinfak di jalan Allah. Abdurrahman pun tanpa berpikir panjang langsung menyumbangkan separuh hartanya. Jadi sangat-sangatlah dermawan. Nah, Abdurrahman bin Auf pun juga pernah memberikan santunan nih kepada veteran perang Badar yang jumlahnya mencapai 100 orang. Masing-masing mendapatkan santunan 400 dinar. Wah, keren banget. Dan Abdurrahman bin Auf ini pun bisa kaya raya, memiliki harta yang banyak. Itu karena apa? Karena sangat pandai dalam berbisnis. Karena Abdurrahman bin Auf ini sebenarnya pedagang yang dia itu sangat bisa mengatur strategi bisnis dan dia itu suka memperjualbelikan unta. Nah, seperti itu Ananda semuanya. Nah, konon Abdurrahman ini memiliki tangan emas. Karena apa disebut tangan emas? Karena apa yang dia bisnisin itu pasti berhasil. Jadi dia tuh Abdurrahman ini jago gitu dalam berbisnis, memiliki strategi gitu. Walaupun demikian ya, Abdurrahman ini terkenal dengan berjalan di jalan dakwahnya itu dengan menyumbangkan hartanya. Tapi dia juga berpartisipasi dalam peperangan, mulai dari perang Uhud, perang Badar, seperti itu Ananda semuanya. Nah, terus konon katanya ciri-ciri dari Abdurrahman bin Auf ini adalah dia itu kakinya sedikit pincang. Karena apa? Karena kafir Quraisy pernah menyerangnya gitu sehingga kakinya ini cacat gitu. Jadi
fisiknya dari Abdurrahman bin Auf ini adalah gagah dan tampan, memiliki kulit kemerah-merahan, rambut hitam tak beruban, dan tangan serta jarinya yang besar. Nah, ketika berjalan tadi kata Ustazah sedikit pincang karena cacat pada kakinya yang diperoleh saat jihad di jalan Allah di perang Uhud, ya Allah. Nah, jadi seperti itu Ananda semuanya. Selain membantu menyebarkan Islam juga, ia juga menjadi pengawal setia Rasulullah. Meskipun di luar kehidupannya yang lain, ia merupakan pengusaha yang sukses dengan usaha dagangannya. Hasil yang dihasilkan dari pekerjaan yang disukainya itu, Abdurrahman ini tidak sombong atau berdiam gitu menikmati kekayaannya, enggak, tapi dia sebaliknya memanfaatkan rezeki dari Allah untuk jaminannya untuk bisa ke syurga. Jadi Masya Allah ya, seperti itu kisah dari Abdurrahman bin Auf. Semoga Ananda semua bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Kita sisihkan nih sebagian harta kita untuk kita sedekahkan, untuk kita berinfak. Karena apa? Jaminannya Allah akan mengembalikan kepada kita balasan yang lebih dan lebih. Seperti itu. Nanti Ustazah saat Zoom meeting ta'aruf perkenalan, Ustazah akan bertanya nih. Jadi Ananda semua harus menyimak ya cerita dari Ustazah pada kesempatan kali ini. Oke Ananda, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.